Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan membahas frasa, klausa, dan kalimat. Sebelum saya masuk ke bagian inti yaitu penjelasan tentang frasa, klausa, dan kalimat, saya perlu menyampaikan bahwa memang secara teoritis ketiga topik ini merupakan hal yang agak rumit. Sementara di video ini saya akan mencoba untuk membuatnya atau menyampaikannya sesimpel mungkin. Semoga nanti bisa ya. Frasa. Frasa merupakan kumpulan kata, dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi atau tidak memiliki hubungan subjek predikat di dalamnya. Misalnya dalam sebuah kalimat tertulis, ayah saya makan bubur ayam, titik. Di kalimat tersebut terdapat dua frasa. Yang pertama, ayah saya. Frasa kedua, bubur ayam. Ayah saya dianggap sebagai sebuah frasa karena dia terdiri dari dua kata dan tidak melebihi batas fungsinya sebagai subjek. Bubur ayam sama, dia terdiri dari dua kata dan tidak melebihi batas fungsinya sebagai objek. Karena ayah saya fungsinya sebagai subjek, frasa tersebut disebut sebagai frasa subjektif. Bubur ayam, karena fungsinya di sana sebagai objek, disebutlah ia sebagai frasa objektif. Kalau kalimatnya diganti menjadi ayah makan bubur, ayah bertindak sebagai subjek, makan bertindak sebagai predikat, bubur bertindak sebagai objek. Ada berapa frasa di kalimat itu? Jawabannya tidak ada. Mengapa? Karena setiap fungsi-fungsi tersebut, subjek, predikat, objek tersebut hanya terdiri dari satu kata. Subjeknya hanya ada satu kata, yaitu ayah. Predikatnya hanya ada satu kata, yaitu makan. Objeknya hanya ada satu kata, yaitu bubur. Sementara syarat pertama, dia bisa disebut sebagai sebuah frasa adalah terdiri dari minimal dua kata. Berikutnya, kalau diganti lagi dengan kalimat yang seperti ini, dia sakit. Apakah itu bisa disebut sebagai sebuah frasa? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena di dalam dia sakit itu sudah ada hubungan subjek predikat. Dia bertindak sebagai subjek, sakit itu predikat. Dan ini tidak memenuhi syarat kedua sebuah frasa. Syarat keduanya adalah tidak memiliki hubungan subjek predikat atau tidak melebihi batas fungsi. Dalam perbincangan soal frasa ini, kita juga harus memerhatikan keberadaan kata yang. Karena salah satu fungsi kata yang adalah untuk memperluas fungsi. Misalnya ada sebuah kalimat, dia bermain bola, titik. Itu dianggap sebagai sebuah kalimat yang utuh. Dia bertindak sebagai subjek, bermain bertindak sebagai predikat, bola bertindak sebagai objek. Tetapi kalau ditambah kata yang, jadi dia yang bermain bola, itu semuanya dianggap sebagai sebuah frasa. Karena sekali lagi fungsi kata yang adalah untuk memperluas fungsi. Di sana dia jadi perluasan subjek. Jadi hati-hati dengan kata yang, dan kalau mengucap kata yang harus pakai hati. Klausa. Klausa itu boleh juga disebut sebagai kalimat potensial atau kumpulan kata yang berpotensi menjadi kalimat. Misalnya, saya tidur. Itu terdiri dari subjek dan predikat. Dua kata atau lebih ya,
yang sudah punya hubungan subjek dan predikat. Dia dianggap sebagai satu klausa. Lalu apa perbedaan utamanya dengan kalimat? Perbedaan utama antara klausa dan kalimat adalah klausa belum punya intonasi akhir, sementara kalimat sudah punya intonasi akhir. Kalimat. Kalimat merupakan kumpulan kata yang sudah memiliki makna yang lengkap dan memiliki intonasi akhir. Contohnya, saya tidur, titik. Di contoh klausa tadi saya juga mencontohkan saya tidur. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di tanda titik. Tanda titik merupakan salah satu intonasi akhir di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada 3 intonasi akhir. Yang pertama titik, yang kedua tanda tanya, yang ketiga adalah tanda seru. Jadi, saya tidur titik merupakan sebuah kalimat. Kalimat tersebut punya satu klausa, yaitu saya tidur. Kalau kalimatnya saya ubah menjadi saya tidur dan dia makan, titik. Dia ada satu kalimat. Satu kalimat tersebut terdiri dari 2 klausa. Klausa pertama yaitu saya tidur. Klausa keduanya, dia makan. Inilah yang disebut sebagai kalimat majemuk. Satu hal yang perlu saya tegaskan dalam perbincangan soal kalimat adalah intonasi akhir. Intonasi akhir cukup satu yang digunakan. Jadi, kalau Anda sudah menuliskan tanda tanya, jangan tambahi titik lagi. Kalau kita sudah menambahkan tanda seru, jangan tambahi titik lagi setelah tanda seru itu. Karena fungsinya sama, yaitu mengakhiri kalimat. Ya, itulah penjelasan singkat saya tentang frasa, klausa, dan kalimat. Semoga bisa cukup dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.